Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam membahas pembahasan-pembahasan atau masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua fasal yang pertama berkaitan dengan waktu-waktu disunahkannya mengangkat tangan, waktu-waktu disunahkannya mengangkat tangan di dalam sholat. Kemudian fasal yang kedua kita akan membahas masalah batasan-batasan waktu sholat fardu, kapan sholat fardu itu masuk dan kapan sholat fardu itu keluar. Artinya kapan sholat fardu itu mulai bisa dilakukan dan kapan sholat fardu itu sudah habis waktunya. Langsung saja, qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi mawadi'i raf'il yadaini 'inda takbir. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi' 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda al-i'tidal wa 'inda al-qiyami min at-tasyahhudil awal. Jadi di sini disebutkan ada 4 tempat atau 4 waktu di mana disunnahkan bagi seseorang yang sedang melakukan sholat untuk mengangkat tangan. Oke. Nah, dikatakan di sini bahwasanya waktu yang pertama disunnahkan mengangkat tangan itu yaitu ketika takbiratul ihram. Ketika apa? Ketika takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram disebutkan di sini ada 4 ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku' dan ketika i'tidal dan ketika ketika bangkit atau bangun dari tasyahud awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal. Oke. Jadi yang pertama disunnahkan mengangkat tangan ketika inda takbiratul ihram. Inda takbiratul ihram. Dan disunnahkan mengangkat tangannya kapan? Mengangkat tangannya disunnahkan ketika memulai mengucapkan A dari kata Allahu Akbar. Oke, jadi jadi A itu mulai ngangkat. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Kapan diturunkan? Ketika sudah ketika selesai dari takbir. Ketika sudah baru tangan diturunkan. Bukan bar itu bar itu tangan sudah di dada, tetapi bar itu tangan baru diturunkan. Oke, bar itu tangan baru diturunkan. Nah, kemudian di dalam mengangkat tangan ini disunnahkan yang pertama tangan ini sejajar dengan sejajar dengan bahu. Bukan ada di samping, tapi sejajar dengan bahu. Kemudian untuk disunnahkan juga untuk ibu jari itu sejajar dengan telinga bagian bawah dan jari-jari atas ini sejajar dengan telinga bagian atas. Kemudian Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar berbeda pendapat dalam masalah posisi jari ini. Imam Ibnu Hajar mengatakan posisi jari ke atas. Sedangkan Imam Romli mengatakan posisi ujung jari ini ditekuk sedikit ke depan. Jadi untuk takbirat ini untuk Untuk semuanya. Tapi kapan mulainya? Kapan mulai takbir dan kapan mulai mengangkat dan kapan menurunkan? Untuk takbiratul ihram itu mulai mengangkat kapan? Mulai mengangkat ketika mengucapkan A. Itu mulai mengangkat ya, bukan tangan sudah di atas. Mulai mengangkat itu ketika mengucapkan A dari kata Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar baru Baru diturunkan. Setelah Setelah mengatakan bar. Oke.
Nah, kemudian juga disunahkan ketika mengangkat tangan ini jari-jari tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Jadi biasa-biasa saja. Oke, jadi biasa-biasa saja. Nah, kemudian disunahkan juga ketika apa? Ketika mau ruku. Oke, jadi ketika takbiratul ihram. Oke, ketika takbiratul ihram disunahkan. Kemudian ketika mau ruku juga sama. Nah, disunahkan untuk apa? Untuk takbir. Oke, kapan mulai mengangkat? Sama, mulai mengangkatnya ketika apa? Ketika apa? Ketika mulai mengucapkan A dari kata Allahu Akbar. Oke, jadi Allah. Nah, ketika tangan sudah sampai di posisinya, yaitu apa namanya? Sudah hadwaman kibaih, artinya sudah sejajar seperti ini, baru mulai merunduk untuk apa? Baru mulai merunduk untuk ruku. Oke, baru mulai merunduk untuk ruku. Dan takbirnya terus sampai apa? Takbirnya masih dipanjangkan sampai apa? Takbirnya masih dipanjangkan sampai selesai apa? Sampai selesai posisi ruku, sampai selesai posisi ruku. Oke, artinya sampai ketika dia sudah sampai ke posisi ruku baru berhenti dalam mengucapkan takbir. Oke, kemudian selanjutnya itu yang kedua ya. Yang pertama tadi yang inda takbiratul ihram, yang kedua inda ruku, dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu ketika i'tidal. I'tidal itu apa? Ketika bangkit dari ketika bangun dari ruku. Oke, ketika berdiri dari ruku atau bangun dari ruku atau bangkit dari ruku itu disunahkan juga mengangkat tangan. Kapan mulai mengangkat tangannya? Nah, mulai mengangkat tangannya adalah ketika apa? Ketika mulai mengangkat apa? Ketika mulai mengangkat kepalanya. Ketika mulai mengangkat kepalanya dari ruku, jadi Allahu Akbar baru diturunkan. Ketika baru tangan diturunkan. Nah, kemudian yang terakhir yang disunahkan apa? Yang disunahkan untuk mengangkat tangan yaitu ketika bangun atau bangkit dari apa? Atau berdiri dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, ketika bangkit atau ketika bangun ataupun ketika berdiri, itu apa? Itu disunahkan juga untuk mengangkat tangan. Dan mengangkat tangannya adalah ketika sudah sampai posisinya lebih tinggi dari posisi orang ruku. Ketika posisinya lebih tinggi dari posisi orang ruku, maka apa? Disunahkan mulai untuk mengangkat tangan, kemudian menurunkan tangan ketika sudah mengucapkan kata bar dari Allahu Akbar. Jadi inilah 4 tempat atau 4 waktu di mana disunahkan orang yang sholat itu untuk mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan masalah batasan-batasan waktu sholat. Sholat fardu ya. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi awqatis sholah. Awqatus sholah khamsah. Awwalu waqti dhuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghayra dhillil istiwa. Wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi wa awwalu waqtil maghrib ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar wa awwalu waqtul isya ghurubus syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq wa awwalu waqti subhi tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu'us syamsi al ashfaqu thalathatun ahmar wa asfar wa abyad. Al ahmar maghrib wal asfar wal abyad isya wa yundabu ta'khiru salatil isya ila an yaghiba syafaqil asfar wal abyad. Oke. Jadi ini tadi adalah matan yang isinya menjelaskan tentang apa atau menyebutkan tentang batasan-batasan waktu waktu sholat fardu. Kapan sholat fardu itu mulai dan artinya kapan waktu sholat fardu itu masuk dan kapan waktu sholat fardu itu habis. Oke.
Apa artinya kalau waktu sholat fardu itu masuk? Artinya sudah sah untuk dilaksanakan. Oke, sudah sah untuk dilaksanakan. Artinya kalau sholat fardunya dilaksanakan sebelum waktunya masuk, maka apa? Maka sholat fardunya tidak sah. Dan haram melakukan sholat itu sebelum masuk waktunya kalau misalnya sengaja dan tahu bahwasanya waktunya itu belum masuk. Oke, apa artinya waktu sholat fardu itu sudah habis? Waktu sholat fardu itu sudah habis artinya apa yang dilakukan setelah waktu sholat fardu itu habis itu tidak dikatakan ada, tetapi sholatnya sudah dikatakan qadha. Sholatnya sudah dikatakan qadha. Kalau misalnya mengakhirkan sholat sampai keluar waktu atau sampai waktunya tidak cukup untuk melakukan sholat secara sempurna, maka kalau sengaja dan tanpa udzur itu berdosa. Oke. Nah, kemudian sekarang dikatakan di sini auqatus sholati khamsah. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Oke, ada 5, yaitu sholat fardu yang 5. Oke, kemudian dimulai dengan membahas masalah waktu masuknya sholat duhur. Dikatakan di sini awwalu waqti dzuhri zawalus syamsi. Nah, pertama artinya waktu pertama atau waktu masuknya sholat duhur itu apa? Zawalus syamsi. Zawalus syamsi. Oke, apa itu zawalus syamsi? Zawalus syamsi itu adalah tergelincirnya matahari atau bergesernya matahari dalam pandangan kita tentunya, ya kan, karena sebenarnya yang bergeser itu adalah bumi. Bergesernya matahari ke arah barat, artinya bayangan yang tadinya itu ada di barat. Oke, bayangan yang tadinya ada di barat karena mataharinya ada di timur, pasti karena dia kan terbit dari timur, pasti bayangannya ada di barat. Oke. Nah, ketika bayangan itu sudah pindah kemana? Sudah pindah ke barat. Ketika bayangan itu sudah pindah ke barat, maka apa? Maka artinya sholat duhur itu sudah masuk. Artinya sudah masuk waktu sholat waktu sholat duhur. Oke, waktu sholat duhur. Artinya waktu sholat duhur sudah masuk kalau misalnya bayangan benda yang ada di muka bumi ini sudah berpindah ke timur. Berarti apa? Mataharinya sudah tergelincir ke arah barat. Oke, itu berarti waktu duhur sudah masuk. Wa akhiruhu, dan kapan waktu duhur itu masuk? Oke, waktu zuhur itu masuk dikatakan di sini masiru dzilli syai'i mithlahu ghaira dzillil istiwa. Oke, ketika panjang panjang benda atau panjang bayangan benda, ya kan, yang ada di muka bumi ini sama panjangnya dengan dengan benda tersebut. Oke, panjang sesuatu yang ada di muka bumi ini itu bayangannya itu panjangnya sama dengan panjang benda tersebut tanpa dihitung dzilul istiwa, tanpa dihitung dzilul istiwa. Apa dzilul istiwa? Dzilul istiwa itu adalah bayangan yang terjadi ketika ketika matahari ada di tengah-tengah langit. Oke, ketika bayangan itu terjadi ada di tengah-tengah langit. Nah, untuk menjelaskan masalah dzilul istiwa. Jadi dzilul istiwa itu ketika matahari itu ada di tengah langit. Oke, ketika matahari itu mulai terbit. Oke, ketika matahari itu mulai terbit dari timur. Oke, bayangan akan ada dari timur, ya. Bayangan akan ada di barat. Semakin tinggi matahari, bayangan akan semakin misalnya ini matahari, ya. Nah, semakin tinggi matahari, maka bayangan akan semakin semakin memendek. Oke. Nah, sampai nanti ketika matahari pas ada di
di tengah-tengah langit, maka akan terjadi bayangan yang paling pendek. Bayangan yang paling pendek yang mana tidak akan ada bayangan yang lebih pendek dari itu. Ya kan, bayangan yang lebih pendek dari itu. Tidak akan ada bayangan yang lebih pendek dari itu. Artinya begitu matahari itu bergerak lagi, maka bayangan langsung pindah ke ke timur. Bayangan langsung pindah ke timur, tidak menyempit lagi bayangan. Nah, bayangan yang pendek ini tadi, bayangan yang paling pendek ini tadi, itu namanya dhillul istiwa. Namanya dhillul istiwa. Oke, namanya bayangan istiwa. Oke, bayangan istiwa. Nah, habisnya waktu zuhur itu tadi, itu adalah ketika setiap bayangan benda itu panjangnya sama dengan benda tersebut, ditambah lagi dengan apa? Dengan ditambah dengan apabila dikurangi dengan dhillul istiwa. Misalnya ketika sebelum matahari tergelincir, sebelum matahari tergelincir, ketika matahari pas ada di tengah, kita lihat dhillul istiwa atau bayangan yang paling pendek itu, misalnya kita hitung ada sekitar 5 cm. Oke, sekitar 5 cm. Misalnya itu bayangan apa ya? Misalnya itu bayangan misalnya itu bayangan tongkat. Oke, atau kita punya gunting di sini, kita anggaplah bayangan gunting ya. Bayangan gunting. Berapa bayangan yang tersisa ketika dhillul istiwa? Ketika ada dhillul istiwa, misalnya tersisa bayangan setengah senti. Oke, setengah senti. Sedangkan gunting ini tingginya berapa? Tingginya kira-kira berapa ini? 10 cm. Hitunglah 10 cm. Nah, oke. Nah, ketika bayangan gunting ini kan matahari terbit dari mana? Dari timur. Oke, ketika gunting ini matahari ini pas ada di atas langit, maka bayangan yang ada di gunting ini tersisa setengah senti saja. Kemudian ketika matahari mulai bergeser lagi, setengah senti ini tidak berkurang tetapi berpindah bayangannya dari yang tadinya ada di sebelah barat menjadi di sebelah timur. Oke. Nah, setengah senti inilah yang namanya dhillul istiwa. Oke, kapan sekarang waktu zuhur itu habis? Waktu zuhur itu habis ketika Ketika matahari itu, ketika bayangan gunting ini, ketika bayangan segala sesuatu itu panjangnya sama dengan gunting ini. Misalnya panjangnya panjangnya tadi kita sepakat berapa? 10 cm. Panjangnya gunting ini 10 cm. Maka bayangan itu tadi panjangnya juga Panjang bayangan itu tadi 10 cm juga, ditambah setengah senti dari dhillul istiwa, berarti 10 setengah senti. Ketika bayangannya sudah 10 setengah senti, berarti waktu zuhur sudah habis. Begitu bertambah dari setengah senti itu 10 setengah senti itu tadi, waktu asar sudah masuk. Waktu asar sudah masuk. Itu namanya itu cara mengetahui masuknya berakhirnya waktu zuhur dan kapan masuknya waktu asar. Oke, itu dhillul istiwa. Dhillul istiwa itu sering terjadi. Tapi artinya di rata-rata tahun, di rata-rata hari itu akan terjadi yang namanya dhillul istiwa, yaitu selalu ada sisa. Tidak ada bayangan sama sekali, kecuali pada waktu-waktu tertentu, itu pun hanya di tempat-tempat yang mungkin hanya dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga tidak ada bayangan sama sekali. Ketika tidak ada bayangan sekali, ya sudah, berarti masuknya waktu asar itu atau habisnya waktu zuhur itu tidak perlu dihitung dhillul istiwa, karena memang tidak ada dhillul istiwanya. Oke, nah itu masuknya waktu zuhur. Nah, tentu waktu zuhur itu atau waktu-waktu sholat itu, kita sebenarnya para ulama membagi waktu sholat itu menjadi, ada yang dibagi menjadi 6, ada yang dibagi menjadi 7, ada yang dibagi menjadi 8. Ada yang dibagi menjadi berapa? Ada yang dibagi menjadi 8.
Jadi kita mempunyai apa? Jadi kita mempunyai untuk pembagian waktu kita undur dulu pembahasannya karena apa? Karena pembagian waktunya semakin sempit. Nanti kalau misalnya di akhir ada sisa waktu akan kita lanjutkan. Oke, untuk waktu asar seperti apa? Wa awwalu waqtil asri, masuknya waktu asar itu apa? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Wa zada qalilan di sini artinya apa? Dan ini juga dihitung dengan dhillul istiwanya. Artinya apa? Masuknya waktu asar itu ketika semua ketika matahari ketika bayangan setiap benda itu panjangnya sama dengan benda tersebut ditambah dengan dhillul istiwa, dengan bayangan istiwa, dan lebih lagi. Artinya kalau tadi ini gunting ini panjangnya 10%, 10 cm, kemudian bayangannya itu 10 cm ditambah dhillul istiwa setengah cm, berarti 10,5 cm. Begitu bertambah bayangannya dari 10,5 cm menjadi 10,5 cm lebih 1 mili misalnya, itu menjadi apa? Itu berarti waktu asar sudah masuk. Oke, waktu asar sudah masuk. Wa akhiruhu, dan akhir dari masuknya waktu asar itu ketika terbenamnya matahari. Oke, ketika terbenamnya matahari. Oke, maksudnya apa terbenamnya matahari? Maksud dari terbenamnya matahari itu adalah ketika matahari itu lingkaran matahari ini benar-benar sudah tidak nampak lagi di ufuk. Tidak nampak lagi di ufuk. Apa maksudnya ufuk itu? Ufuk itu adalah akhir jarak pandang mata. Oke, akhir mata memandang itu namanya ufuk. Jadi ketika bola matahari misalnya biasanya kalau kita melihat matahari terbenam, dia bola matahari itu atau lingkaran matahari itu akan sedikit-sedikit terbenam. Kapan masuknya waktu maghrib? Ketika benar-benar lingkaran matahari ini tidak terlihat. Nah, ini masih terlihat. Nah, begitu tidak terlihat, langsung itu namanya berarti masuk apa? Masuk waktu maghrib. Oke, itu berarti masuk waktu maghrib. Nah, kemudian wa awwalu waqtil maghrib. Nah, dan masuk waktu maghrib dan habis waktu apa? Waktu asar. Oke. Wa awwalu waqtil maghrib, dan awal waktu maghrib. Oke, dan awal waktu maghrib itu kapan? Ketika terbenamnya matahari itu tadi, yaitu dengan masuknya waktu maghrib habis waktu asar. Nah, dan kapan terakhir atau kapan selesainya waktu maghrib itu? Selesainya waktu maghrib itu apa? Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Akhirnya itu ketika mega merah, warna merah di langit itu sudah hilang. Ketika warna merah di langit itu sudah hilang, berarti apa? Berarti waktu maghrib itu sudah Sudah habis. Oke, berarti waktu maghrib itu sudah habis. Oke, kemudian wa awwalu waqtil isya, dan awal waktu isya. Waktu isya itu awalnya apa? Ketika selesainya habisnya waktu maghrib, yaitu apa? Ketika mega merah itu hilang, dan masuk waktu isya. Ketika mega merah itu hilang, artinya tersisa mega putih dan mega kuning dan mega putih. Oke, wa akhiruhu, dan terakhirnya itu atau akhir waktu isya itu ketika terbitnya fajar shadiq. Ketika terbitnya Ketika terbitnya fajar shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq berarti masuk waktu subuh. Apa itu fajar shadiq? Fajar shadiq. Jadi fajar shadiq itu, nah di awal waktu subuh itu, wa awwalu waktu subhi tulu'ul fajri shadiq, dan awal waktu subuh itu terbitnya fajar shadiq. Oke, terbitnya fajar shadiq. Jadi di sana ada yang namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib. Apa itu fajar shadiq dan apa itu fajar kadzib? Fajar shadiq itu kalau misalnya kita melihat ke ufuk, ya kan, ketika kita melihat ke ufuk ketika terbitnya fajar shadiq akan ada garis putih di ufuk itu, memanjang. Oke, garis putih memanjang. Nah, tapi kalau fajar kadzib itu biasanya terjadi 20 menit sebelum fajar shadiq. Biasanya terjadi 20 menit sebelum fajar shadiq, yaitu garis putih memanjang ke atas langit.
Oke, garis putih memanjang ke atas langit, setelah itu hilang dan menjadi gelap. Setelah itu baru muncul fajar shodiq dengan garis putih memanjang ke samping. Oke, itu namanya fajar shodiq. Begitu ada fajar shodiq berarti waktu masuk waktu sholat isya habis dan masuk waktu sholat waktu sholat zuhur. Nah, kemudian di sini disebutkan anwaul asfaq, macam-macam mega. Asfaq itu mega yang ada di langit itu ada mega warna merah, ada mega warna putih, dan ada mega warna kuning. Al asfaqu thalathah, ahmar wa asfar wa abyad. Oke, al ahmar mega merah itu menandakan apa? Waktu maghrib. Kalau mega merah itu sudah habis atau sudah hilang, tinggal mega kuning dan putih, maka itu adalah waktu isya. Oke? Nah, wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila an yaghiba syafaqil asfar wal abyad, dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya itu ketika mega kuning dan putih itu sudah hilang, karena sebagian madhab lain mengatakan bahwasanya kalau misalnya masih ada mega kuning dan mega putih berarti apa? Berarti waktu isya belum masuk, waktu isya belum masuk, sehingga untuk keluar dari khilaf supaya sholat isya kita ini sah menurut semua madhab, maka disunahkan untuk mengakhirkan sampai mengakhirkan sampai waktu hilangnya mega kuning dan mega putih. Tentunya untuk fajar shodiq dan untuk mega kuning dan putih ini mungkin pada zaman sekarang tidak terlalu nampak. Oke, tidak terlalu nampak karena sudah ada yang namanya sudah terjadi polusi udara, kemudian juga banyak lampu-lampu di mana-mana, mungkin hanya dapat ditemukan di gurun-gurun yang tidak ada lampu, di sana kita dapat menikmati pemandangan ini. Nah, kira-kira itu untuk penjelasan masalah kapan waktu sholat itu masuk dan kapan waktu sholat itu berakhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.